Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa bantu channel Astro Boys dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Biar Mimin semangat terus untuk merangkum cerita film untuk sahabat Astro semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak. Film ini berjudul Thunderman, yang dimana film ini diambil dari kisah mitologi Dan Gun. Mitologi yang menceritakan tentang dewa yang mengabulkan permohonan beruang yang ingin menjadi manusia. Dengan syarat 100 hari tidak boleh terkena sinar matahari dan hanya boleh makan bawang putih dan tanaman mugwort. Scene beralih ke seorang peneliti, sebut saja Bang Gondrong, yang kehilangan beruangnya ke dalam hutan. Dan tiba-tiba, ia mendapatkan sinyal dari alat pelacak beruang yang sudah hilang selama 100 hari di dalam goa, dan ia pun masuk ke dalam goa tersebut. Di dalam goa, ia melihat tanaman mugwort dan bawang putih berserakan di tanah. Dan saat mencari, bukan beruang yang Bang Gondrong dan istrinya temukan, melainkan seorang anak kecil, sebut saja Joy. Melihat hal yang aneh pada badan anak tersebut, dan ia juga memakai alat pelacak beruang, tiba-tiba saja terjadi gempa. Bang Gondrong dan istrinya bergegas membawa anak tersebut keluar dari goa. Melihat goa yang sudah tertutup reruntuhan dan tidak memungkinkan untuk mencari kembaran Joy di goa, Bang Gondrong dan istrinya meninggalkan tempat itu. Scene beralih ke seorang pemburu, sebut saja Bang Bewok. Bang Bewok terheran melihat anjing pemburunya duduk terdiam. Setelah dilihat lebih dekat, anjingnya terdiam di depan seorang anak kecil. Bang Bewok yang tertarik dengan anak tersebut membawanya. Wah, dibesarkan dengan sangat keras oleh Bang Bewok, yang dimana ia dilatih berkelahi sejak dari kecil, dan ketika sudah besar ia menjadi pimpinan gangster yang diketuai oleh Bang Bewok. Keren bingit Bang Bay. Sementara Bang Joy, yap betul, Jati bahan konten temennya Bang Poni. Walaupun begitu, Bang Joy adalah mantan polisi. Bang Joy memiliki sifat baik dan suka membantu. Hal ini sering dijadikan konten temannya. Mendengar petani mengeluh tanaman dirusak oleh hama, Bang Gondrong menawarkan jasa pengusir hama. Bang Joy yang bisa bahasa binatang hanya menegur hama tersebut, dan jika mereka kembali merusak tanaman warga, Bang Joy berjanji akan memakan mereka hidup-hidup. Hama yang takut langsung pergi. Keesokan paginya, Bang Poni membujuk Bang Joy untuk melakukan ini. Saat giliran Bang Joy main, mereka akhirnya berpencar untuk menghindari tangkapan polisi. Seolah tidak terjadi apa-apa, Bang Poni membaur dengan warga.
Dan yang kampretnya Bang Poni berhasil kabur dan Bang Joy ketangkap. Bang Poni meminta maaf karena ini semua ulahnya dan berjanji akan membagi hasil judi tadi. Sin beralih ke Bang Bewok memanggil Bang Bayi. Di sini, Bang Bewok memberitahu tempat tinggal Bang Gondrong yang sudah menelantarkannya dan menyuruh Bang Bayi untuk membantai Bang Gondrong. Sesampainya di rumah Bang Gondrong, Bang Boy menyelinap masuk dan memasuki suatu ruangan yang berisi. Tiba-tiba Bang Gondrong masuk dan kaget bahwa yang datang bukanlah Bang Joy tetapi Bang Boy. Bang Boy yang bersiap membantai Bang Gondrong terselamatkan oleh istrinya. Melihat Bang Boy yang dikira adalah Bang Joy, istri Bang Gondrong mengajak Bang Boy untuk makan bersama. Bang Boy tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa diam menuruti perintah istri Bang Gondrong. Bang Boy merasa seperti anak mereka yang disambut dengan hangat. Bang Gondrong berusaha memberitahu istrinya bahwa ini bukan Bang Joy, tetapi istrinya tidak mendengarkan. 진짜? 얼굴이 이게 뭐냐 이게 사포지 그냥 사포. 오늘은 좀 진지하게. Dan di sini terbukti kekuatan emak-emak yang dapat membuat luluh hati Bang Boy dan tidak jati membunuh mereka. Sin beralih ke tempat pengintaian polisi di mana mereka sedang menyusun strategi untuk menangkap Bang Bewok, Bang Boy dan gangsternya. Di pabrik narkoboynya, Bang Bewok sedang memproduksi dalam jumlah besar, ia pun tak segan untuk mengetesnya kepada salah satu anak buahnya. 그 실험 대상으로 본인 조직원까지 이용하고 있다는 정보를 입수하였습니다. 확실한 거야? Sin beralih ke Bang Joy yang sedang diinterogasi. Setelah dicari informasi, kepala polisi terheran Bang Joy merupakan mantan polisi dan bukan Bang Boy. 아니 근데 이상한 점이 나이가 Dengan iming-iming menjadikan Bang Joy polisi lagi, kepala polisi berinisiatif mengandalkan Bang Joy untuk menangkap Bang Boy dan Bang Brewok yang menjadi sasaran utamanya, di mana ia merupakan ketua gangster dan pemilik pabrik narkoboy terbesar se-Konoha. Bang Joy yang sedang dilatih oleh para polisi supaya menjadi sangat mirip dengan Bang Boy. Karena takut Bang Joy kena mental, polisi pun memanggil teman dekat Bang Joy untuk menemani Bang Joy. Bang Poni meminta maaf ke Bang Joy karena ini adalah salahnya. Bang Poni berjanji akan membantunya. Dan beginilah yang mereka lakukan. 이름 이정식, 나이 58세, 키 180. 1단계 통과! 감사합니다! Setelah lolos tahap materi, sekarang Bang Joy diajarkan cara praktik menjadi seorang gangster. 첫 번째 직진, 두 번째 교차로. 직진, 교차로, 직진, 교차로. 자, 여기서 포인트는 무엇이냐? 이 똥근육입니다. 똥근육이 땅을 보게 하지 마시고요. 모가지 한번 털고 팔 한번 털고 나 싸울 준비 됐어요. 띠껍게 그냥 아래를 꼬나 보십시오. 나 금장, 롤렉스 이거 오토매틱이요. 밥 한번 주고 과시. Dan saat dites oleh kepala polisi, ia sangat senang karena berhasil mengekoh mantan anak buah Bang Boy, akan tetapi beginilah hasilnya. 아따 대가리를 쪼개 글씨를 골에다가 새겨버릴란께 님이 씨발게 족같은 놈아! 뭐야 이 뷰.
Scene beralih ke Bang Boy yang dikepung oleh musuhnya. Bang Boy yang mempunyai ilmu silat tingkat akhir, tak gentar sedikit pun melawan mereka semua sendirian. Sesaat kemudian polisi muncul, karena mereka sudah memantau pergerakan Bang B, dan momen ini kan untuk menjalankan rencana pertukaran Bang Joy. 움직이지 마! Keesokan harinya misi pertukaran segera dijalankan, dikarenakan dari hasil penyadapan akan dilakukan pertemuan dengan Bang Bewok. Tim dari kepolisian akan mengepung tempat pertemuan itu. Anak buah Bang Bewok menyadari tempat pertemuan gangster sudah dikepung polisi yang menyamar pun memberitahu kepada ketua untuk mengubah tempat pertemuan. Tanpa pikir panjang Bang Bewok langsung bergegas pergi dari tempat itu. Polisi yang kebingungan karena Bang Bewok langsung pergi, mereka langsung mengejar Bang Bewok. 진짜 나가는데요? 다들 뭐해? 빨리 쫓아가! 현재 이정식 도주 중! Di rumah sakit Bang Boy pun tersadar, dengan mudahnya ia melepas borgol dan langsung pergi dari rumah sakit. Scene beralih ke Bang Poni yang live streaming mengikuti Bang Bewok sampai ke tempat pertemuan. Bang Poni nekat menyelinap masuk demi mendapatkan gambar yang bagus untuk live streamingnya. Tak lama kemudian, Bang Jao pun bertemu dengan Bang Bewok. Bang Bewok bertanya bagaimana Bang Joy tahu tempat ini karena tempat pertemuan sudah ia rubah. Disinilah menit-menit menegangkan saat Bang Joy hanya terdiam menatap koper yang dibawa Bang Bewok. Merasa curiga, Bang Bewok yang curiga pun menyuruh anak buahnya menghajar Bang Joy. Bang Poni sangat kaget, karena temannya Bang Joy menjadi ada dua. Saat ditanya penontonnya yang mana Bang Joy,
Bang Poni juga bingung karena semuanya sama. Para polisi sempat kebingungan karena setelah sampai lokasi, mereka tidak menemukan di mana Bang Joy dan para gangster berada. Ternyata live streaming Bang Poni ada gunanya juga. Para polisi dan orang tua Bang Joy dapat menemukan persembunyian gangster. 어머 잠깐만요 어머니 저기요. Karena melihat tanda yang diberikan Bang Poni, para polisi dan orang tua Bang Joy dapat menemukan lokasinya. 진짜 똑같이 생겼네. Para polisi berhasil mengepung para gangster Bang Bewok. Kepala polisi menyuruh Bang Bewok dan anak buahnya untuk menyerah. 영심! 넌 완전히 포위됐다! Bang Joy menyuruh para polisi untuk tidak mendekat karena para gangster memiliki bom. 그리고 그게 바로 내가 너를 여태 키워준 대가에 대한 보답이라고 생각. Bang Joy yang coba mengingatkan saudaranya bahwa yang ia pegang bom, ia pun tidak menggubrisnya. Dan pergelutan saudara pun tak terhindarkan. Akan mengakhiri hidup saudaranya. Teriakan yang tak asing pun terdengar oleh Bang Boy. Momen ini dimanfaatkan Bang Joy dengan baik untuk mengalahkan Bang Boy. Bewok yang merasa terpojok langsung melarikan diri dengan kapalnya. Tak mau ketinggalan momen Bang Poni masih sempat-sempatnya live streaming. Bang Boy yang sudah tidak berdaya langsung ditangkap tim kepolisian. Para polisi yang lain bergegas menjinakkan bom, melihat waktu yang tinggal sedikit, tidak mungkin untuk menjinakkannya. Bang Gondrong menyarankan untuk menenggelamkan bom tersebut ke laut untuk mengurangi daya ledakannya. Mendengar hal tersebut, Bang Joy langsung mengambil bom tersebut dengan maksud akan ikut tenggelam bersama bom di laut. 엄마 아빠 사랑해요. 키워주셔서 감사했습니다. 내가 죽기를 왜 죽어? Dan tiba-tiba, Bang Boy menyusul Bang Joy. Scene beralih sewaktu mereka masih menjadi beruang di hutan, bermain bersama-sama. Bang Boy yang merasa selalu berbuat jahat ingin menebus dosa-dosanya dengan berbuat baik terakhir kali dan ini yang dilakukannya.
Kemudian atas keberhasilan operasinya yang di mana Bang Bewok juga sudah tertangkap di perbatasan Konoha, Bang Je pun diterima kembali menjadi polisi. Beralih ke rumah sakit. Entah bagaimana ceritanya, ternyata inilah yang terjadi. Endingnya belum habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sepertinya akan ada film keduanya, kita tunggu saja ya. Akan ada aksi balas dendam. 남이 이 새끼.